akan mulai ibadah kita, siapkan hatinya ya adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu, dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita dengar hukum Taurat Tuhan dari titah pertama sampai titah keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi, lawanlah godaan. Tidak kemenangan
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, buka Alkitabnya. Kita akan membaca dan mendengarkan ayat bulanan di bulan Mei yang tertulis di Titus 3 ayat 5. Kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan di bulan Mei, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi 188 Holland Dadan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi, Dia hanya sejauh doa. Bila
Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah online Sekolah Minggu AKBP Immanuel Kandang Roda. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan firman, dan berkatilah kami yang berbicara maupun kami yang mendengar. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah ya. Kakak akan baca buat kita semua. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah adik-adik, kalau kita tadi membaca firman di dalam Kisah Para Rasul ini, dikatakan di situ bahwa murid-murid Tuhan Yesus, ya, tadi di sini ada di dalam pasalnya yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan seperti Maria, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi yang dilakukan murid Tuhan Yesus adalah bukan berdoa sendiri-sendiri adik-adik. Enggak hanya Petrus yang berdoa, enggak hanya Yakobus, enggak hanya Yohanes, tetapi mereka berdoa bersama-sama. Kalau di sini dibilang berdoa bersama-sama, berarti kalau di rumah adik-adik juga misalnya mau makan, berdoa bersama-sama. Ajak mamanya, ajak bapaknya, "Ma, ayo kita doa bersama-sama." Atau mau tidur, ajak juga mama bapaknya untuk doa bersama-sama. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi bukan berdoa sendiri-sendiri. Kita datang ke gereja bersekutu, kita kan juga berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman HKBP Immanuel Kandang Roda. Atau kita ibadah online, itu juga kita berdoa bersama-sama, dilakukan bersama-sama, sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus di sini, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, mengapa mereka melakukan doa bersama-sama? Karena sebelumnya, kalau kita membaca ayat sebelumnya, di kisah sebelumnya itu adalah Yesus terangkat ke surga. Jadi kita merayakan 40 hari setelah kebangkitan, Yesus terangkat ke surga. Jadi kalau kemarin di hari Kamis tanggal 13 kita melakukan ibadah, itu adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kalau di sini dikatakan di ayatnya sebelumnya ya, di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11b. Coba adik-adik boleh dibuka. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga dan dia berjanji akan kembali lagi. Nah, untuk sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya datang kembali ke dunia ini, maka murid-murid Yesus menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan cara berdoa bersama-sama. Jadi selama Tuhan Yesus akan datang lagi nanti kedua kalinya, mereka selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk itu adik-adik, siapa yang di sini sudah pintar berdoa? Bagus sekali adik-adik ya. Jangan pernah takut kita untuk berdoa. Tetaplah berdoa dan jangan pernah kita merasa, aduh saya nggak bisa berdoa, saya malu berdoa. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus berani berdoa seperti kisah seorang anak ketika dia mengikuti suatu pertandingan
Dia merasa harus berdoa. Lalu orang-orang bilang, kamu lagi berdoa ya supaya kamu ketika pertandingan kamu mau menjadi juara. Tapi anak itu bilang, saya nggak berdoa seperti itu. Lalu apa yang kamu doakan? Saya berdoa supaya saya tidak menangis ketika saya kalah. Saya berdoa supaya saya tidak sedih ketika saya tidak menjadi juara. Itu doa anak tersebut. Jadi dibiasakan untuk kita juga kita berdoa. Kita bisa mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara kita, teman kita, bahkan mendoakan diri kita sendiri. Ya adik-adik ya, mulai hari ini kita coba untuk belajar berdoa untuk diri sendiri dan mendoakan orang lain. Nah adik-adik, dari yang barusan kita baca mengenai firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 12-14, kita banyak belajar mengenai apa sih yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Adik-adik, di sini kakak punya gambar. Ya, bisa lihat ya adik-adik ya. Siapa yang tahu ini gambar apa adik-adik? Betul, ini adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa. Coba adik-adik lihat. Dia berdoa dengan melipat tangan, menutup matanya, dan menengadahkan wajahnya menghadap ke atas. Kalau sekilas di sini doanya sangat kusuk sekali adik-adik ya. Siapa yang kalau kita berdoa, adik-adik berdoa seperti ini yang dilakukan sama seperti anak-anak ini? Ya, bagus. Ya, berarti inilah contoh dari cara berdoa yang benar. Jadi kalau berdoa jangan matanya ada yang kebuka sebelah, atau matanya lirik-lirik, atau tangannya senggol sana sini, atau kepalanya goyang-goyang ya. Jadi kalau berdoa dengan posisi yang benar adalah seperti yang gambar seperti yang dilakukan oleh anak ini. Nah adik-adik, kakak sekarang mau tanya sama adik-adik, siapa yang hari ini tadi bangun tidur langsung berdoa? Bagus. Siapa yang hari ini tadi kan makan dulu ya, mau makan juga berdoa? Bagus. Berarti adik-adik sudah mulai belajar bagaimana doa itu menjadi suatu kebutuhan buat kita. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, seperti lagu kawan-kawan ingatlah dulu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Adik-adik, kalau kakak tanya sama adik-adik, apa sih artinya berdoa? Ada yang tahu nggak? Iya, berdoa artinya adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kayak kita teleponan gitu sama mama, sama bapak, atau sama teman. Itulah komunikasi. Dan itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Dan doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kalau kita enggak berdoa, berarti kita tidak pernah mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, mengapa sih kita harus berdoa adik-adik? Kita berdoa yang pertama karena itu adalah keinginan daripada Tuhan. Yang kedua agar kita semakin mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Dan yang ketiga karena itu adalah kebutuhan dari kita. Supaya kita menyatu dengan Tuhan. Jadi ingat ya adik-adik, kenapa kita harus berdoa? Ada 3 hal. Yang pertama, karena keinginan dari Tuhan. Yang kedua, supaya kita mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Dan yang ketiga, karena kebutuhan. Seperti yang tadi kakak bilang di awal, bahwa napas hidup kita, napas hidup orang Kristen adalah doa. Jadi itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Nah adik-adik, sekali lagi kakak ingatkan untuk firman yang barusan kita bacakan ya, dengarkan. Jangan pernah takut untuk berdoa. Mulai hari ini yang belum berani untuk berdoa, adik-adik harus berani berdoa.
Jangan berani update status, berdoa di Facebook, berdoa di medsos, di situ berani. Tetapi berdoa secara langsung kepada Tuhan dengan cara dan sikap seperti yang tadi digambarkan oleh seorang anak tersebut, anak kecil yang tadi di awal sudah diperlihatkan, kalian belum berani berdoa seperti itu. Ya, jadi mulai hari ini cobalah untuk berani berdoa dan berbicara dengan Tuhan secara langsung. Langsung kita melipat tangan, menutup mata, boleh menundukkan kepala atau kita berdoa menengadah ke atas. Kita berbicara langsung kepada Tuhan. Jangan hanya berani di medsos. Ya, mulai hari ini mari kita lakukan yang terbaik dengan memulai berbicara kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar dan baca pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia bersekutu dengan Engkau melalui doa, dan biarlah kami boleh menjadi terang dan garam untuk sekitar kami. Berkati kedua orang tua kami, mampukan mereka untuk mencukupkan kebutuhan jasmani rohani buat kami semua, anak-anak yang Tuhan titipkan buat mereka. Juga berkati seluruh jemaat HKBP Immanuel Kandang Roda, seluruh pelayanmu, guru-guru sekolah minggu, inang pendeta, dan juga para halado, serta teman-teman sekolah minggu yang saat ini ibadah online. Tuhan yang beserta dengan kami semua. Terima kasih Bapak, ampunkan dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi khotbah dari inang pendeta kita. Kita bernyanyi sekaligus dua lagi adik-adik ya. Yesus itulah satu-satunya dan Yesus pokok. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik dimasukkan ke dalam amplop yang persembahannya, diberikan kepada guru sekolah minggu atau orang tuanya, biar disampaikan pada saat ibadah di gereja. Nah, kita boleh nyanyi nomor 145, hujan berkat kan tercurah.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dengan mengaruniai kita damai sejahtera.